saya terjumpa komen ni lah, ni secara random lah dekat media sosial. Saya baca semalam dibekam, macam-macam dia cerita pasal ekonomi Malaysia teruk. Bila tanya sumber, baca harakah. Okay. Komen saya lah, tak salah sebenarnya untuk bagi opinion tentang ekonomi berdasarkan observation kita lah. Cuma pastikanlah adalah data dan fakta yang menyokong. Teruk sangat ke ekonomi negara kita ni? Okay, masa saya debat dengan Dr. Syihabuddin ataupun nama glamour Din Kapak lah, baru-baru ni kan. Beliau, ya, saya hormati beliau. Beliau juga ada sentuh tentang investment yang masuk ke Malaysia. Adakah foreign investment Malaysia terlalu merosot? Pada Ogos lalu, memang keluar report net FDI untuk suku tahun kedua. Drop kepada 1.6 bilion. Net FDI, kena faham? Net FDI. Masa tu memang agak teruk lah, dihentam. Walaupun saya pelik juga, kenapa nak hentam? Itu kan net. Jawapan saya masa debate tu, selepas saya tanya, net FDI untuk Q2 adalah bersifat cyclical. Itu pun jawapan Bank Negara Malaysia. Cyclical maksudnya kitaran. Itulah kitaran biasa dalam dunia investment. Itu pun angka net. Net ni maksudnya tolak, masuk, tolak, keluar. Baru dapat net tu. Investment memang ada period dia. Masuk dengan banyak. Of course, akan ada jugalah period yang keluar dengan banyak. Profit taking. Kita ambil keuntungan. Nama pun investment. Ini bukan sedekah. Sebab itulah jawapan BNM itu cyclical, bersifat sementara. BNM melihat angka net FDI Q2 bersifat sementara. Malaysia akan kembali naik. Sebab kukuhnya ekonomi Malaysia akan menyebabkan investment masuk. Terbukti jangkaan Bank Negara Malaysia itu benar. Net untuk FDI Q3 dia kembali melonjak kepada RM8.5 bilion. Net. Masuk tolak keluar. Campur Q1, suku tahun pertama, angka net kita 15.6 bilion. Maksudnya konsisten 15. Turun sekejap sebab mungkin ada profit taking. Naik balik 8 lebih. Angka net net FDI yang positif. Terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara kita. Tahun lepas 2024, total net FDI kita pun 51.5 bilion. Bermaksud ekonomi kita ni memang certain portion dirangsang oleh investment yang masuk. Okey, terbaru. MIDA present data terbaru Malaysia punya investment performance untuk tahun ni lah. Untuk tempoh masa 9 bulan ni. Total approved investment negara kita adalah 285.2 bilion dalam tempoh 9 bulan. Angka ni sebenarnya lebih tinggi berbanding tahun lepas, 2024. Dia berlaku lonjakan 13.2% berbanding tahun lalu. Okey, angka peningkatan ni disumbang oleh apa? Foreign investment. Lebih daripada separuh. Ratio untuk tahun ni kan, 9 bulan ni, ratio dia sekitar 47-53, domestic to foreign. Maksudnya, tahun lepas ratio dia 59-41. Bermaksud investment yang masuk daripada luar lebih banyak berbanding direct domestic investment. Kenapa berlaku foreign investment masuk daripada luar? Apabila domestic ekonomi kita kuat, pertumbuhan ekonomi kita disokong oleh consumption rakyat kita sendiri yang boleh berbelanja. Struktur ekonomi kita agak kukuh dan of course akan menarik minat investment dari luar. Terbukti. Tahun ini ratio dia 47-53. 47 adalah direct investment, direct internal investment. Lebih kurang 53 adalah foreign daripada luar. Ini kerangka ekonomi yang sangat positif menyebabkan investment luar masuk. Okey, katakanlah masih tak percayalah ekonomi kita ni baik. Tak percayalah Fahim sembang ni lah. Okey, saya rasa mungkin awak rasa saya ada bias yang awak rasa melampau bias saya ni. Walaupun sebenarnya saya guna angka dan data rasmi. Apa kata kita tengok analisa yang dibuat oleh CNBC Indonesia. Sengaja saya ambil klip video daripada CNBC Indonesia dan untuk kita kutiplah maklumat penting tentang ekonomi negara kita dari sudut pandang negara jiran. Yang cukup signifikan terutama terkait fondasi ekonomi dan daya tarik investasi. Berdasarkan data dan grafis terbaru terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia sedang bergerak ke arah yang lebih terstruktur dan berbasis kualitas. Mari kita bedah dalam 3 senjata rahasia ini buat ringgit dan Malaysia perkasa. Oke, jadi sepanjang tahun 2025 totohan ini, ringgit Malaysia ini terus mengalami apresiasi kuat dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di Asia. Pada awal tahun 2025 ini kita lihat nilai tukar ringgit masih berada di level 4,46 per dolar AS, namun seiring perjalanan 2025 ringgit ini terus menguat hingga mencapai 4,126 per dolar AS di akhir periode atau menguat sekitar 7,6
secara year to date. Nah, penguatan ini terjadi di tengah kondisi global yang masih dipenuhi tekanan. Namun fundamental Malaysia ini menunjukkan penguatan melalui surplus perdagangan yang konsisten, arus investasi asing langsung yang meningkat, serta kinerja makroekonomi yang relatif stabil. Nah, jika dibandingkan dengan mata uang lainnya di Asia, ringgit ini menjadi outperformer sepanjang tahun ini, tahun 2025. Dan tercatat ringgit ini menguat sekitar 12,53% terhadap rupiah, dan ini terhadap dolar Singapura ini menguat 11,88% dan 6,43% terhadap yen Jepang. Ringgit juga naik 3,08% terhadap dong Vietnam serta 2,39% terhadap Baht Thailand. Nah, penguatan ini membuktikan bahwa pasar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ya terhadap ekonomi Malaysia, baik dari aspek perdagangan, investasi maupun proyeksi kebijakan fiskal dan juga moneter. Nah, faktor utama kekuatan ekonomi Malaysia ini ada pada neraca dagang yang terus mencatatkan surplus dalam jumlah besar. Nah, sepanjang tahun terakhir, tren grafis ini menunjukkan nilai ekspor ini selalu berada di atas nilai impor. Nah, dengan gap yang cukup konsisten ya, gapnya. Dengan asumsi kurs 4.000 per ringgit, gitu ya, 4.000 rupiah per ringgit, ekspor Malaysia ini bertahan di rentang 250 triliun rupiah hingga 580 triliun rupiah per bulan. Sementara impor ini ada di kisaran 210 triliun sampai 500 triliun rupiah, yang artinya ada memang selisih yang rata-rata itu mencapai 50 triliun hingga 120 triliun per bulan. Dan pada bulan September 2025, surplus ini menyentuh sekitar 79,6 triliun dan menjadi salah satu yang tertinggi dalam setahun terakhir. Nah, surplus dagang yang besar dan tahan lama ini memberi Malaysia pasokan dolar yang stabil. Nah, dampaknya apa? Jadi dampaknya itu tekanan terhadap kebutuhan intervensi bank sentral menurun, sehingga nilai ringgit ini cenderung terjaga meski ekonomi global itu dipenuhi gelombang ketidakpastian. Jelas kan? Ekonomi negara kita berada dalam keadaan yang baik dan positif sebenarnya. Of course, cabaran tetap ada. Tetapi selagi mana struktur ekonomi kita jelas, solid, berpaksikan rakyat yang terbanyak, bermaksud consumption kita tinggi, rakyat kita ada kerja yang baik, pengangguran rendah, kuasa beli tinggi, inflasi terkawal, ekonomi kita akan tetap resilient, berdaya tahan. Ini ciri penting yang seringkali Bank Negara Malaysia tekankan. Untuk Malaysia mesti ada resilient, kekal berdaya tahan. Dan insyaAllah kita sedang berada dalam keadaan fasa yang ekonomi kita terus kekal berdaya tahan.